Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membahas sebuah amalan yang sangat istimewa, sebuah ibadah yang menjadi kunci kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu salat tahajud. Banyak di antara kita mungkin sudah sering mendengar tentang salat tahajud. Tapi, pernahkah kita benar-benar merenungkan apa sih keutamaan dan makna di baliknya? Salat tahajud bukan sekedar ibadah sunnah biasa. Ia adalah waktu khusus, momen intim di sepertiga malam terakhir, saat kebanyakan orang terlelap dalam tidurnya. Di saat itulah Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni." Subhanallah. Sebuah penawaran yang luar biasa dari Sang Pencipta. Kata tahajud sendiri berasal dari kata hajadah, yang artinya tidur. Jadi, salat tahajud secara harfiah berarti salat yang dilakukan setelah bangun dari tidur di malam hari. Ini bukan sekadar bangun, tapi sebuah perjuangan melawan kantuk, melawan kenyamanan selimut, demi berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat amalan ini begitu bernilai di sisinya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Tempat yang terpuji atau Maqamam Mahmuda ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai kedudukan yang mulia di dunia dan akhirat, termasuk syafaat di hari kiamat. Bayangkan, dengan rutin melaksanakan tahajud, kita sedang membangun sebuah jembatan menuju kemuliaan yang dijanjikan langsung oleh Allah. Keutamaan pertama yang sering kita dengar adalah terkabulnya doa. Di keheningan malam, saat hati lebih bersih dan pikiran lebih jernih, doa yang kita panjatkan akan terasa lebih khusyuk dan tulus. Momen ini adalah waktu yang paling mustajab, saat kita menumpahkan segala keluh kesah, harapan, dan permohonan kita kepada Allah. Rasanya beban di pundak menjadi lebih ringan. Kita merasa didengar oleh Zat yang Maha Mendengar. Jadi, jika kamu punya hajat besar, mimpi yang ingin diwujudkan, atau masalah yang terasa berat, cobalah bangun di sepertiga malam, ambil wudhu, dan curahkan semuanya dalam sujudmu. Selanjutnya, salat tahajud adalah sarana penghapus dosa dan pencegah maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah salat malam karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, penghapus kesalahan, dan pencegah perbuatan dosa." Dengan terbiasa bangun malam untuk beribadah, secara tidak langsung kita melatih diri untuk disiplin dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Cahaya tahajud akan membentengi kita dari godaan syaitan di siang hari. Hati yang terbiasa berzikir di malam hari akan lebih sulit untuk diajak berbuat keburukan. Salat tahajud juga memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali membuat kita cemas dan stres, malam hari adalah waktu untuk merecharge spiritual kita. Saat kita berdiri, ruku, dan sujud, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Kita mengakui kelemahan kita dan mengakui kebesarannya. Perasaan pasrah inilah yang mendatangkan ketenangan yang luar biasa. Bangun pagi pun akan terasa lebih segar dan penuh semangat, karena kita memulai hari dengan koneksi spiritual yang kuat. Selain itu, orang yang ahli tahajud akan diberikan kemuliaan dan kewibawaan. Wajah mereka akan memancarkan cahaya keimanan, bukan cahaya fisik, tapi aura positif yang membuat orang lain merasa segan dan hormat. Mereka disegani bukan karena jabatan atau harta, tapi karena kedekatan mereka dengan Allah. Ini adalah janji Allah
bahwa Dia akan mengangkat derajat orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya di waktu malam. Lalu bagaimana cara memulainya? Mungkin ini pertanyaan yang ada di benak kita semua. Memang awalnya terasa berat. Godaan untuk terus tidur sangatlah besar. Kuncinya adalah niat yang kuat dan konsistensi. Jangan langsung menargetkan rakaat yang banyak. Mulailah dari yang sedikit. Misalnya 2 rakaat saja. Tapi coba lakukan secara rutin. Pasang alarm, minta dibangunkan oleh keluarga, atau tidurlah lebih awal. Saat niat kita tulus karena Allah, percayalah, Allah akan memberikan kemudahan. Setelah beberapa waktu, tubuh kita akan terbiasa. Bangun di sepertiga malam tidak akan lagi terasa sebagai beban, melainkan sebuah kebutuhan. Seperti halnya tubuh butuh makan, jiwa kita pun butuh nutrisi spiritual. Dan tahajud adalah salah satu nutrisi terbaiknya. Coba kita bayangkan, di saat semua orang terlelap, kita berkesempatan untuk berdialog langsung dengan Sang Penguasa alam semesta, mengadukan segala masalah, memohon ampunan atas segala dosa, dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Tidak ada perantara, tidak ada antrian, hanya kita dan Allah. Sungguh sebuah kenikmatan yang tak ternilai harganya. Salat tahajud adalah sekolah kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan. Ia mengajarkan kita untuk mengorbankan sesuatu yang kita cintai, yaitu tidur, demi meraih cinta yang lebih besar, yaitu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah bukti cinta kita kepadanya. Jadi teman-teman, mari kita coba sama-sama untuk menghidupkan malam-malam kita dengan sholat tahajud. Mulai dari malam ini, niatkan dalam hati untuk bangun dan menyapa Tuhan kita. Tidak perlu menunggu punya masalah besar atau hajat mendesak. Jadikan tahajud sebagai gaya hidup, sebagai kebutuhan rohani kita sehari-hari. Insya Allah, kita akan merasakan sendiri keajaiban dan keberkahan yang datang dari amalan mulia ini. Kehidupan kita akan terasa lebih terarah, hati lebih tenang, dan urusan-urusan kita dimudahkan olehnya. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, untuk bisa lebih istiqomah dalam menjalankan salat tahajud. Mari kita saling mendoakan agar kita semua dijadikan hamba-hambanya yang ahli tahajud dan mendapatkan tempat yang terpuji di sisinya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman atau keluarga kalian agar kebaikan ini bisa menyebar lebih luas. Dan tentu saja, jangan ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.